Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai antikris. Jadi ada satu pertanyaan, jadi nanti kalau di masa depan memang pakai chips, kita tetap boleh pakai atau tidak? Ya, Bapak Ibu, ini pertanyaan sudah berpuluh-puluh tahun ditanyakan oleh orang Kristen. Nanti kalau chips sudah ada, ditanam di dahi, di tangan kita orang Kristen gimana? Sebelum saya jelaskan mengenai ini, Bapak Ibu, perlu kita ketahui dulu bahwa ini berita tahun 2018. Di Swedia, 3.000 orang sudah ditanami microchip. Dulu saya pernah ikut satu seminar, hati-hati kalau ditanam microchip, nanti ada borok di tangan, nanti ada gangguan di dahi, pokoknya macam-macam. Yang datanya nggak jelas, yang buktinya belum ada. Nah, tapi ini saya sampaikan satu data, benar ada gangguan, benar ada risikonya, tapi bukan persoalan borok atau ada gangguan di dahi kita. Persoalannya yang dialami orang Swedia pada saat microchip ini ditanam. Jadi perlu saya jelaskan sedikit, apa sih microchip ini? Microchip ini berisi data-data. Jadi orang tidak perlu lagi berbelanja pakai kartu kredit, cukup ulurkan tangannya, nanti didetek gitu datanya, langsung dia bisa melakukan transaksi, ya. Jadi ini berisi data, chip ini berisi data orang yang memakainya. Nah, resikonya ini Bapak Ibu, resikonya data ini masih bisa dihack. Jadi beberapa orang Swedia datanya dihack, ada hacker. Nah, ini kelemahan dari microchip ini. Nah, kalau ini sudah ditanam dari sejak 3-4 tahun lalu, ke depan akan banyak lagi pemakainya dan tentunya teknologinya makin disempurnakan. Nah, apakah orang Swedia yang 3.000 orang ini, apakah mereka antikris? Kan itu pertanyaannya. Kalau memang chips itu sama dengan antikris, harusnya 3.000 orang Swedia ini adalah antikris. Tapi sekali lagi kalau kita melihat fakta menarik mengenai Swedia, ada 50 fakta menarik, di sini saya hanya tampilkan 10 saja. Swedia ini negara maju, bukan negara biasa-biasa ini Bapak Ibu, negara besar. Mereka pernah krisis dan mereka melewati krisis itu. Dan kalau ada 9 juta jiwa, berarti di Swedia ini bukan hanya ada orang Kristen saja, semua agama ada di Swedia ini. Uniknya lagi, Swedia ini negara terbesar ya, urutan ke-56 di dunia. Dan mereka tidak punya bahasa resmi, ya dikatakan di poin 2. Nah, yang nomor 10-nya, Swedia menolak mata uang euro dan mempertahankan mata uangnya sendiri. Dulu kan ada isu, kalau 10 negara bersatu, maka ada satu mata uang. Dan diprediksikan mata uangnya adalah mata uang euro. Karena euro ini paling tinggi nilainya. Justru Swedia menolak mata uang euro. Jadi dari sini, dari fakta ini, ya chip sama dengan antikris, lalu ditanam di 3.000 orang Swedia, seharusnya orang Swedia itu antikris. Faktanya tidak ada. Faktanya chips itu adalah teknologi yang dipakai orang Swedia oleh negara maju, oleh negara besar, yaitu Swedia. Dan mereka tetap punya mata uang sendiri, Bapak Ibu Saudara. Ini kan fakta yang luar biasa ya mengenai chips ini. Orang Kristen sudah terlalu panik, orang Kristen sudah parno. Nanti kalau Indonesia pasang chips bagaimana? Saya baca berita hari ini, saya coba browsing, 2 tahun lalu, kalau saya nggak salah, ada isu seperti itu. Indonesia akan pasang chips. Waduh, gereja panik. Lah ini orang Swedia. Ya, jadi mari kita sebelum kita bahas mengenai chips sama dengan antikris, kita melihat fakta dulu, melihat data dulu ya. Nah, barulah kita masuk mengenai ini Bapak Ibu. Apa yang ditulis dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat 15 sampai 18. Dan kepadanya diberi kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga. Dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ini
nubuatan mengenai antikris, apa yang akan dilakukan antikris. Dan ia menyebabkan kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Yaitu nama binatang itu ada itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah yang menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Jadi di sini saya sudah bold tulisannya, tanda pada tangan kanannya atau dahinya. Nah, seringkali ini dihubung-hubungkan dengan chips. Chips yang ditanam di tangan kanan dan di dahi. Benarkah konteks ayat ini berbicara mengenai itu? Ya, benar atau tidak? Kita akan jawab, Bapak Ibu. Benar atau tidak, kita akan jawab. Kita lihat dulu satu ayat. Sebelum saya buka ayatnya begini, Bapak Ibu. Jadi persoalan mengenai tanda pada tangan kanan atau pada dahi, persoalan ini bukan baru ada saat ini atau nanti. Tapi persoalan ini sudah ada dalam perjanjian lama. Saya akan baca lagi 2 ayat. Di dalam Keluaran 13 ayat 9 dan 6. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tangan kananmu, dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu, sebab dengan tangan yang kuat, Tuhan telah membawa engkau keluar Mesir. Persoalan mengenai tanda di tangan kanan dan di dahi, sekali lagi, bukan ada pada saat ini atau nanti. Persoalan ini sudah ada sebelumnya, ribuan tahun sebelumnya, yaitu dalam konteks perjanjian lama untuk bangsa Israel. Keluaran 13 ayat 9 sudah saya baca tadi, di ayat 16-nya, hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu, sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar Mesir. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu. Ya, kembali ke Wahyu. Ini kan persis seperti dalam Keluaran tadi. Berbicara mengenai tanda pada tangan kanan, pada tangan, dan pada dahi. Sebenarnya ini maknanya apa? Apakah maknanya secara fisik benar-benar bangsa Israel di dalam Keluaran tadi ditaruh tanda di tangan kanannya, lalu ditaruh sesuatu di dahinya? Apakah benar seperti itu konteksnya dalam perjanjian lama? Kalau iya, apa yang ditaruh? Kitab Taurat ditaruh di dahi? Atau gulungan kitab ditaruh di tangan? Kan tidak, Bapak Ibu. Maknanya apa dalam Keluaran ini? Dan apa hubungannya dengan kitab Wahyu ini? Nah, jadi kita harus mengerti dulu konteksnya dalam Keluaran ini, berbicara mengenai tanda pada tangan kanan menjadi peringatan di dahi, dan menjadi peringatan di dahi, itu berbicara mengenai pemahaman, pengertian. Jadi, kalau saya tafsirkan sederhana seperti ini, hal itu harus menjadi pemahaman supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Jadi kalau bangsa Israel pada waktu itu memahami hukum-hukum Tuhan, memahami peringatan Tuhan, perintah Tuhan, itu dianalogikan pada tangan dan pada dahi. Kalau orang Israel seperti ini, maka hukum Tuhan itu ada di bibirnya. Dan dengan kekuatan Tuhan, Tuhan membawa engkau keluar dari Mesir. Jadi sama sekali Bapak Ibu, Keluaran 13 ini tidak berbicara mengenai suatu benda ditaruh di tangan bangsa Israel. Atau suatu benda ditaruh di dahi bangsa Israel. Sama sekali tidak. Tapi suatu pemahaman yang ada di pikiran mereka, yaitu hukum Taurat, perintah Tuhan. Kalau pemahaman itu ada di pikiran mereka, ada di tangan mereka, maka hukum itu ada di bibir mereka. Maksudnya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, makanya kalau kita kembali ke Wahyu, ini sebenarnya tidak berbicara mengenai suatu benda yang ditaruh di tangan
atau suatu benda yang ditaruh di dahi. Tapi pemahaman antikris yang ada di pikiran manusia dan di tangan manusia, dikerjakan oleh manusia, dimiliki dalam pikiran manusia. Ini tidak bisa dipungkiri, ada persamaan antara Keluaran dengan Wahyu, persamaan pengertian. Sekali lagi tidak berbicara mengenai benda yang ditaruh di dahi dan di tangan, tidak. Tapi mengenai pemahaman yang ada di pikiran dan dikerjakan oleh manusia, ditaruh di tangan. Nah, kalau dalam konteks perjanjian lama sekali lagi itu mengenai hukum Taurat, perintah Allah, kalau dalam konteks Wahyu, pemahamannya antikris. Nanti kita akan lihat fakta tentang antikris. Oke, tahan dulu pertanyaannya. Jadi saya mau jawab dulu. Saya mau jawab pertanyaan kita yang pertama tadi. Kalau di masa depan nanti pakai chips, kita tetap boleh pakai atau tidak? Saya sudah jawab sebenarnya. Negara lain sudah beberapa memakai. Dan ada kemungkinan besar mereka adalah orang Kristen yang mengerti kitab Wahyu ini. Kalau saya sendiri bagaimana? Ya Bapak Ibu, di sini, di Wahyu ini sudah jelas, barang siapa bijaksana. Ya kan? Barang siapa bijaksana. Nanti saya akan sampaikan di poin terakhir mengenai antikris ini, apa respon kita. Salah satunya barang siapa bijaksana ini. Jadi kita nggak usah dulu heboh, apalagi Indonesia, jangankan chips Bapak Ibu Saudara, di kampung teman saya internet masih sulit gitu loh. Jadi sepertinya masih terlalu jauh kita berpikir Indonesia ini mau ditanam chips gitu ya. Masih terlalu jauh. Tapi kalau nanti ada bagaimana, barang siapa bijaksana, nanti saya akan jelaskan di poin terakhir. Ini mengenai chips ya, clear di sini. Jadi tidak berbicara mengenai satu benda yang ditanam di tangan ataupun di dahi, tapi pemahaman. Nah, saya akan masuk dulu ke pertanyaan kedua. Karakteristik dari antikris tunggal seperti apa? Apakah dia sudah ada? Apakah saat ini antikris itu? Atau nanti? Nah, kita akan jawab. Dan cirinya seperti apa? Saya akan jawab pertanyaan ini dari fakta mengenai antikris. Ada 10. Tidak akan saya bahas semua, Bapak Ibu. Tidak akan saya bahas semua, tapi saya akan lewat skip ya. Beberapa poin penting saja yang berhubungan dengan pertanyaan akan saya bahas. Ya, jadi antikris itu di dalam Alkitab ada penyebutan lain ya dari antikris itu. Di Alkitab disebut dengan kekejian yang membinasakan, pembinasa keji, manusia durhaka, binatang. Ya, jadi ada sebutan-sebutan lain dari antikris itu. Sebutan yang sama, artinya sama. Ini antikris. Dalam Daniel, Matius, Tesalonika, dan Wahyu. Nah, lalu fakta lainnya di sini, antikris itu ada satu. Ya, ada satu. Ingat Bapak Ibu Saudara, akan hanya ada satu antikris yang berdiri. Makanya disebut antikris itu tunggal, ya satu. Tapi Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang, ini nanti poin terakhir juga akan saya jelaskan, orang-orang yang nubuat dalam perjanjian lama itu konteksnya seperti apa sih? Seorang nabi yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu dari Allah, ya ilham dari Allah, kemudian disampaikan kepada umat. Ini konteks bernubuat atau nubuat dalam perjanjian lama. Seorang nabi dipilih oleh Allah, dia menerima wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umat Israel. Inilah konteks atau pengertian bernubuat dalam perjanjian lama. Nah, nubuat seperti ini, Bapak Ibu, atau konteks nubuat yang seperti ini sudah berhenti, sudah berakhir. Karena apa? Karena sudah digenapi. Digenapi melalui siapa? Tuhan Yesus Kristus. Inilah nabi terakhir yang orang Kristen pahami, yang orang Kristen percayai. Firman yang menjadi manusia, wahyu yang menjadi manusia. Jadi sudah berhenti, sudah berakhir model perjanjian lama yang menerima wahyu gitu ya. Lalu disampaikan kepada umat. Ini sudah berhenti, sudah berakhir. Sudah digenapi melalui Yesus, firman yang menjadi manusia, dan firman itu sekarang sudah berupa Alkitab yang kita baca. Jadi kesimpulannya, jabatan Nabi sudah tidak ada lagi.
Jadi, kalau ada orang mengklaim dirinya, saya nabi, atau jabatan saya nabi, ini patut diuji. Karena dalam perjanjian lama, seorang nabi itu, untuk diakui sebagai nabi itu nggak main-main. Ada verifikasinya. Jadi, tolonglah kita bijaksana, kalau ada orang mengklaim dirinya nabi, patut dipertanyakan. Ini nabi dari mana ini? Kalau orang Medan bilang Nadirong, jangan-jangan. Nadirong itu kulit hitam kalau saya nggak salah. Ini nubuat dalam perjanjian lama. Nah, nubuat dalam perjanjian baru seperti apa? Nah, walaupun jabatan nabi tadi sudah tidak ada, fungsinya masih ada. Fungsinya maksudnya apa? Orang yang dengar suara Tuhan masih ada. Masih bisa fungsi itu ada. Jadi kita tidak boleh menutup kemungkinan ada hamba Tuhan, pendeta yang mendengar suara Tuhan, kemudian disampaikan kepada sesama orang percaya atau kepada siapapun yang Tuhan suruh. Fungsi itu masih ada. Dan ini disebut dengan karunia. Karunia bernubuat. Karunia ya. Jadi orang-orang yang mendapat karunia. Fungsi ini ada, tapi sekali lagi catatannya untuk orang yang dapat karunia. Jadi jangan coba-coba kalau tidak dapat karunia, lalu kita sok-sokan jadi nabi. Ini bahaya ini ya, bisa menyesatkan. Karena pendeta seperti saya bisa punya potensi untuk merekayasa ya, pura-pura bernubuat, bisa Bapak Ibu. Apalagi punya karisma, wah itu tinggal dibuat-buat, sangat bisa. Tapi nanti orang-orang seperti ini urusannya nanti ya. Nah, lalu bagaimana dengan kita hari ini, orang-orang yang dalam perjanjian baru? Kita masih bisa nggak bernubuat? Boleh nggak kita bernubuat? Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 3 sangat menganjurkan kita bernubuat. Bahkan dibandingkan kita berbahasa roh, Paulus sangat menganjurkan kita bernubuat. Tapi dalam konteks kata-kata yang membangun, menghibur, dan menasehati. Ya, boleh aja Bapak Ibu, saya mau bernubuat untuk si A, menyampaikan kata-kata yang membangun, menghibur, menasehati. Boleh saja. Tapi ini catatannya, bukan sembarang kata-kata. Ya, tapi memang dari pengalaman kita bersama Tuhan. Kita punya hubungan dengan Tuhan, kita dengar suara Tuhan, Tuhan suruh sampaikan kepada Bapak Santo. Pak Santo, Tuhan bicara sama saya. Lalu, ini bukan sembarang kata-kata juga, dari pendalaman akan kebenaran firman Tuhan. Pak Santo, saya diingatkan satu firman Tuhan, ini sudah saya dalami. Nah, sampaikan. Bisa. Kita menyampaikan nubuat seperti dalam konteks menasehati, membangun, menghibur. Bisa. Nah, catatan saya terakhir begini, bernubuat sangat baik. Paulus sangat menganjurkan. Tapi hati-hati Bapak Ibu, orang yang bernubuat belum tentu masuk surga. Ya, orang yang bernubuat belum tentu masuk surga. Jangankan yang bernubuat, 3,5 tahun bersama Yesus masih bisa menyangkal dan mengkhianati. Apalagi baru cuma 1-2 kali bernubuat. Wah, ini belum bisa meyakinkan saya masuk surga.